Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali dengan aku Alvina. Jadi kali ini kita akan membahas lagi tentang peradaban. Nah, ketika kita membahas peradaban Islam ini, seringkali kita hanya fokus tentang peperangan, ekspansi wilayah, atau pergantian kekuasaan. Padahal di balik itu semua, ketika ada sebuah peradaban itu, ada satu hal yang penting dalam kemajuan peradaban, yaitu apa? Yaitu sistem ekonomi yang stabil. Nah, tanpa ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan, sebuah dinasti besar itu tidak akan bertahan dengan lama. Salah satu contohnya itu pada dinasti Turki Utsmani. Nah, sebuah dinasti Islam yang mampu bertahan hingga 6 abad lamanya. Dinasti Turki Utsmani ini tuh nggak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga bergantung pada sistem ekonomi yang terstruktur, berorientasi pada kesejahteraan, dan berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lebih mendalam bagaimana sih sistem ekonomi dinasti Turki Utsmani ini sangat berperan penting dalam membentuk peradaban Islam yang sangat besar, melalui kebijakan-kebijakan ekonominya, kebijakan fiskal, moneter, dan sistem distribusinya itu bagaimana, dan pengaruhnya bagaimana, seperti itu. Nah, sebelumnya kita juga harus membahas tentang latar belakang dinasti Turki Utsmani ini. Dinasti Turki Utsmani ini berdiri pada akhir abad ke-13 dan berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di dunia Islam. Nah, wilayah kekuasaan juga sangat luas tahu. Jadi itu wilayah kekuasaannya itu membentang luas sekali, meliputi Asia Kecil, Balkan, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Letak geografisnya juga sangat strategis karena berada di persimpangan jalur perdagangan internasional antara timur dan barat. Nah, posisi geografis tersebut memberikan peluang ekonomi yang sangat besar tentunya. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan jika negara memiliki sistem ekonomi yang tertata. Oleh karena itu, sejak awal pemerintahan Utsmani menjadikan ekonomi sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Ekonomi menurut dinasti Utsmani sendiri, ekonomi bukan hanya dipandang sebagai sumber pemasukan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial, mengurangi konflik, dan memastikan kesejahteraan rakyat di wilayah yang sangat luas dan beragam. Nah, kita beralih ke pilar utama sistem ekonomi Turki Utsmani. Ini tuh akan saya membahas 3 ya. Yang pertama dulu yaitu ada sistem administrasi dan pajak. Salah satu ciri utama ekonomi Turki Utsmani adalah sistem administrasi yang rapi. Negara berperan aktif dalam mengelola sumber daya ekonomi, terutama tanah. Sistem pajak tanah yang dikenal dengan sistem timar memungkinkan negara mengolah tanah secara terpusat, sementara hasilnya digunakan untuk membiayai administrasi dan militer. Pajak tidak ditetapkan secara semena-mena ya, tapi pemerintah itu berusaha menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan rakyatnya. Prinsip keadilan ini selaras banget dengan ajaran Islam yang melarang penindasan dan eksploitasi ekonomi. Nah, melalui sistem ini, negara dapat memastikan pemasukan yang stabil tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah perdagangan internasional sebagai motor ekonomi. Nah, selain pajak, perdagangan internasional menjadi tulang punggung ekonomi Turki Utsmani. Nah, gimana sih caranya? Dengan menguasai jalur perdagangan penting antara Eropa dan Asia. Utsmani mampu menjadi penghubung utama perdagangan dunia tahu. Nah, pemerintah itu tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dari para pedagang. Sebaliknya, negara ini berperan sebagai penjamin keamanan, penyedia infrastruktur, dan pengatur pasar. Pelabuhan, pasar, dan jalur perdagangan dikembangkan agar aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, negara tidak bertindak sebagai pemeras, melainkan sebagai pelindung dan fasilitator kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu yang ketiga ada wakaf sebagai instrumen ekonomi sosial. Nah, salah satu aspek yang paling khas dari sistem ekonomi Turki Utsmani adalah peran wakaf. Wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi sosial yang sangat penting. Nah, melalui wakaf, masyarakat dan negara bersama-sama membiayai
Pertama, pendidikan. Yang kedua, rumah sakit. Yang ketiga, jalan dan jembatan. Yang keempat, dapur umum. Yang kelima, dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Nah, dengan adanya wakaf, beban negara dalam menyediakan layanan publik dapat dikurangi, sementara kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Wakaf menjadi bukti bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial. Nah, dengan beberapa kebijakan ekonomi dari pemerintah ini pastinya menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan dinasti Turki Utsmani. Nah, kebijakan ekonomi yang terstruktur ini membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan peradaban Turki Utsmani. Kota-kota besar seperti Istanbul berkembang pesat menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Lalu, stabilitas ekonomi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Selain itu juga, keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat membuat dinasti Utsmani relatif stabil dalam jangka waktu yang panjang, tadi kan sampai dengan 6 abad ya. Lalu konflik sosial juga dapat diminimalisir karena rakyat merasa dilindungi oleh sistem ekonomi yang adil. Dari situ kita bisa menarik relevansi ekonomi Turki Utsmani di era modern. Nah, jika kita mau merelevansikan ke masa kini, sistem ekonomi Turki Utsmani memberikan banyak pelajaran penting, sangat penting bagi pengembangan ekonomi Islam modern, seperti konsep wakaf produktif, lalu keadilan pajak, serta peran negara sebagai fasilitator ekonomi masih sangat relevan hingga saat ini. Ekonomi Islam modern dapat belajar dari bagaimana Utsmani menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial, serta bagaimana nilai-nilai agama diterapkan secara praktis dalam kebijakan ekonomi. Nah, dari sini itu bisa ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan dinasti Turki Utsmani dalam membangun peradaban yang adil, terstruktur, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas sosial. Melalui pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa peradaban Islam bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di masa kini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum.